merasa down, kalian mulai merasa kayak aku tuh sebenarnya bener gak sih ngambil jurusan ini. Halo semuanya, assalamualaikum, selamat datang di videonya Ruby. Oke, di video kali ini aku mau bahas apa? Judulnya ini mau ceritain tentang aku milih kuliah farmasi. Nggak yang sedih-sedih, nggak yang galau-galau, jadi kalian harus nonton video ini sampai selesai. Nah, aku mau ceritain sebenarnya ini relate sama pandemik yang lagi terjadi sekarang. Itu punya banyak banget teman-teman, rekan sejawat yang lagi berjuang, yang lagi fight, membantu mengatasi krisis pandemik corona ini dari sisi kesehatan. Nah, teman-temanku apoteker yang luar biasa hebat ini, terutama aku appreciate banget, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman apoteker, terutama yang berada di first line, yaitu yang berhubungan dengan pasien, yang berhubungan dengan customer, teman-teman yang standby 24 jam on call buat mereka yang datang, buat mereka yang memang sudah diisolasi, buat mereka yang sedang dalam tahap recovery. Nah, ceritanya gimana? Temanku ini yang apoteker itu yang standby di apotek ya, mereka itu tetap harus buka 24 jam, mereka harus tetap melayani apapun, bagaimanapun pasien datang ke apotek, dan sementara mereka sendiri harus melindungi dirinya, kemudian harus melindungi karyawannya. Tapi di satu sisi naluri apotekernya tetap harus melayani dan melakukan pengabdian. Jadi teman-temanku di apoteker ini, baik apoteker penanggung jawab, baik apoteker pendamping, baik asisten apoteker, AA, nanti berkewajiban nih untuk memastikan stok masker tersedia dengan harga yang kalian tahu sendiri, di luar itu sempat harga tinggi banget, tapi mereka ini wajib menyediakan masker dengan harga normal. Ya, nah, tanggung jawab ini sebenarnya kelihatannya sepele gitu, tapi itu sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat susah dan sulit gitu di kondisi ini untuk memastikan barang-barang tersebut tersedia, dan itu menjadi tanggung jawab sebagai seorang apoteker. Maaf, barangnya nggak ada, maaf, barangnya kosong. Itu pasti buat seorang apoteker itu, wah, berarti gue fail gitu. Belum lagi teman-teman apoteker yang di rumah sakit, wah ini lebih amazing lagi, karena udah nggak habis pikir deh gimana amazingnya kalian, gimana hebatnya kalian. Ada salah satu temanku di rumah sakit pemerintah di Jakarta, itu bahkan cerita sampai ketika ada mereka mendapatkan kiriman bantuan APD, kemudian hand sanitizer, masker dan lain itu, sampai mereka itu nangis-nangisnya karena mereka merasa ada yang peduli dengan nyawa mereka. Nah, kalian tahu apa yang bikin aku nyesel dari menjadi seorang apoteker di kondisi ini? Aku nggak dari dulu ya bener-bener bersyukur kalau jadi seorang apoteker itu luar biasa banget. Jadi seorang apoteker itu hebat banget, nggak untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Meskipun memang aku nggak secara langsung nih terjun ke lapangan, meskipun aku nggak secara langsung berhadapan dengan pasien, tapi di satu sisi aku itu bersyukur dan merasa aku tidak salah jalan. Nah, apalagi teman-teman yang berprofesi apoteker yang beneran ada di samping pasien, beneran ada di samping dokter, beneran ada di samping perawat untuk memastikan berjalannya keseluruhan proses pengecekan, diagnose, kemudian proses recovery. Mereka tuh merasa gue apoteker dan gue melakukan pengabdian gitu. Dan kalian yang masih bingung untuk
bisa nggak sih aku kuliah farmasi, bisa nggak sih aku jadi seorang farmasis, bisa nggak sih aku jadi seorang apoteker. Sebelum kalian menyesal, sebelum kalian merasa mengeluh dengan kondisi kuliah sulitnya, semoga ini itu menjadi bahan penyesalan kalian juga. Nggak apa-apa ngeluh sama kondisi kuliah itu, nggak apa-apa banget, karena aku juga melakukan itu gitu. Nggak mungkin dong kita nggak sedih, kita nggak nangis, kita nggak ngerasa capek. Cuman ini semua worth it gitu. At the end, ketika kalian sudah terjun ke dunia lapangan pekerjaan yang sesungguhnya, in return, komplimen yang kalian dapat itu ya begini, sesuatu yang tidak terukur, tidak ternilai, yaitu rasa apa ya aku juga nggak bisa jelasin sih, karena aku kan nggak langsung direct ke pasien ya, tapi aku bisa melihat kepuasan dari teman-temanku ini ketika mereka bercerita. Dari sisi farmasi industri, yang tadi aku bilang, ada penyesalan di diri aku yang ya Allah gitu, ternyata gue kuliah dulu capek-capek, gue kuliah dulu susah-susah, gue kuliah dulu penuh dengan drama, ini yang gue dapetin gitu. Nggak secara langsung, tapi melihat teman-temanku merasakan hal tersebut, rekan-rekan sejawat, I also feel like, well, I'm on the right track. Aku berada di jalur yang benar. Aku juga yakin sih yang sangat-sangat memberi kontribusi besar tidak hanya apoteker, tapi juga tenaga medis lainnya, juga tenaga tim dokter lainnya. Semua yang berada di lingkaran dunia kesehatan itu sangat menjadi faktor penentu di kondisi ini. Aku juga yakin sih yang sangat-sangat memberi kontribusi besar tidak hanya apoteker, tapi juga tenaga medis lainnya, juga tenaga tim dokter lainnya. Semua yang berada di lingkaran dunia kesehatan itu sangat menjadi faktor penentu di kondisi ini. Nah, teman-teman yang lagi kuliah semester 1, semester 2, semester 3, apalagi yang udah mulai skripsian, jadi bahan kalian untuk merefleksikan kalau kalian itu sudah mengambil pilihan yang tepat, dan perlu kalian itu menyesal kok, supaya kalian merasakan hal yang sama nih kayak aku nih, untuk ya ternyata gue tuh bener gitu, gue nggak sia-sia kok ngelakuin yang kemarin-kemarin gitu. Tapi yang tadi aku jelasin, nggak semuanya apoteker itu harus berada di garda terdepan, juga harus ada nih di belakang layar yang membantu teman-teman di garda depan. Jadi ketika kalian memutuskan kalian akan berada di sisi mana, kalian juga harus mengetahui plus minusnya, siap dengan resiko-resikonya, termasuk kayak aku nih, resiko penyesalan yang aku tidak bisa direct touch ke pasien. Nah, ketemu dengan pasien, kemudian mengedukasi, mensosialisasi, memberikan konseling, itu adalah sesuatu yang tidak ternilai, tidak terukur, dan memberikan kepuasan tersendiri buat mereka tenaga-tenaga medis yang bekerja dan yang mengambil sumpah, terutama tanpa tapi itu ya guys, kita semua sudah dibagi porsi-porsinya. Aku dari sisi industri membantu memastikan distribusi, ketersediaan semua bahan-bahan, semua produk-produk, semua peralatan yang dibutuhkan oleh teman-teman di lapangan. Nah, teman-teman di lapangan sendiri melakukan edukasi, melakukan sosialisasi direct ke pasien. Jadi masing-masing apoteker di bidangnya itu sudah melakukan sangat-sangat amazing sekali tugasnya. Jadi nggak bohong sih, tetap ada penyesalan, tapi aku berusaha untuk menjadikan penyesalan ini sesuatu yang gue tuh nggak salah jalan gitu. Gue tuh sudah mengambil keputusan yang benar ketika gue memutuskan gue mau berkarir dan mau menjalankan profesi sebagai seorang farmasi dan apoteker. Oke, itu aja videonya. Video ini memang nggak aku bikin untuk lama. Kalian semua tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap gunakan masker kalau keluar, tetap rajin cuci tangan, gunakan hand sanitizer, dan tetap mensosialisasi orang-orang yang di sekitar kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan social distancing. Instagram aku di follow @ropalesi, jangan lupa di subscribe dan
kalian boleh drop your comment, insya Allah nanti aku akan coba balas. Oke, thank you for watching. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.